Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Barakatul Hasanah. Saya mahasiswa semester 6 lokasi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Di video kali ini saya akan menjelaskan anak dengan gangguan perilaku ADD atau ADHD dan ODD. ADD atau Attention Deficit Disorder merupakan gangguan perkembangan pemusatan perhatian yang disebabkan oleh berbagai macam faktor. Perilaku anak ADD yang cenderung lebih impulsif dan intention menyebabkan kesulitan dalam menjalin hubungan dengan orang lain, sehingga mengakibatkan secara sosial anak tidak punya teman dan lebih agresif. ADHD atau Attention Deficit Hyperactive Disorder adalah gangguan fungsi perkembangan syaraf dengan gejala berupa ketidakmampuan memusatkan perhatian, hiperaktivitas, dan impulsivitas yang tidak sesuai dengan usia perkembangan. ADHD merupakan suatu gangguan perilaku yang di dalamnya mengandung simptom perhatian yang kurang, hiperaktivitas, dan impulsif. Gangguan ini umumnya menyebabkan anak mengandung berbagai macam masalah, baik pada dirinya sendiri, keluarga, sekolah, teman sebaya, dan lingkungan sekitarnya. ODD atau Oppositional Defiant Disorder, yaitu gangguan di mana anak suka menentang. Perilaku ini berupa cepat hilang kesabaran, suka berdebat, melawan perkataan orang dewasa, menolak untuk mematuhi aturan, sengaja membajengkel orang lain, menyalahkan orang lain, mudah tersinggung, mudah dengki, dan mudah marah. ODD adalah keterampilan sosial yang rendah terhadap teman sebaya maupun orang dewasa, serta melanggar tata tertib di sekolah dan di rumah. Gejala anak dengan gangguan perilaku ODD. Yang pertama, suasana hati mudah marah atau tersinggung. Yang kedua, perilaku menentang atau membantah. Yang ketiga, dendam. Sedangkan gejala anak dengan gangguan perilaku ADHD, yang pertama, tidak konsentrasi, yang kedua, impulsif, dan yang ketiga, jarang duduk diam dan selalu resah. Ciri-ciri anak dengan gangguan perilaku ADD atau ADHD. Yang pertama, perilaku menentang dan agresif. Yang kedua, permasalahan umum anak ADHD merupakan permasalahan pada aspek fisikal, perilaku, kognitif, akademik, sosial, dan emosi. Yang ketiga, faktor pra dan pasca natal. Yaitu pola asuh orang tua dan faktor genetik. Yang keempat, seenaknya sendiri. Yang kelima, kesulitan untuk menjalin hubungan interpersonal dengan orang lain, baik orang tua, teman sebaya, atau lingkungan sekitarnya. Yang keenam, selalu gagal dalam menyelesaikan tugas sekolah karena tidak teliti dalam mengerjakan suatu tugas. Yang ketujuh, kesulitan anak ADD dalam memusatkan perhatian nantinya akan berdampak pada beberapa aspek kehidupannya, antara lain dalam proses pembelajaran dan sosialnya. Biasanya, mereka mengalami kesulitan dalam membaca dan menulis. Ciri-ciri anak dengan gangguan perilaku ODD. Anak yang memiliki gangguan perilaku ODD biasanya anak yang memiliki perilaku tidak patuh, menentang, dan sikap bermusuhan terhadap orang tua, baik guru dan orang dewasa lainnya. Yang kedua, anak dengan gangguan emosi dan perilaku memiliki keterbatasan antara lain kesulitan dalam memusatkan perhatian, kesulitan dalam mengendalikan diri, dan daya tahan rendah terhadap respon tugas. Yang ketiga, salah satu faktor terjadinya gangguan perilaku ODD berupa ketidakmampuan anak membangun hubungan sosial dengan lingkungan. Sebagian besar diakibatkan oleh modeling atau pola asuh dari kedua orang tua, yang secara signifikan akan membentuk kepribadian atau pola perilaku anak sendiri. Penanganan anak dengan gangguan perilaku ADD atau ADHD. Yang pertama, terapi okupasi. Terapi okupasi yaitu profesi kesehatan yang merupakan bagian dari rehabilitas medis, bertujuan bantu individu dengan kelainan atau gangguan fisik, mental maupun sosial dengan penekanan pada aspek psikomotorik dan proses neurologis atau syaraf. Yang kedua, play terapi. Play terapi merupakan suatu bentuk terapi di mana seorang anak melakukan kegiatan bermain dalam situasi dan kondisi yang tertentu, menggunakan media agar dapat menyalurkan perasaan takut, benci, kemarahan, kegelisahan, dan perasaan emosional lainnya.
Yang ketiga, memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan anak. Pembelajaran yang bisa dilakukan guru yaitu dengan memodifikasi lingkungan ketika anak ADD belajar dalam kelas. Memodifikasi pembelajaran yaitu menampilkan atau menempatkan anak untuk menjaga perhatiannya ketika belajar dan mendorong anak untuk mengontrol perilakunya. Cara mengatasi anak dengan gangguan perilaku ODD. Yang pertama, kemampuan guru dalam manajemen kelas. Dalam menghadapi problem manajemen diri yang buruk dari siswa yang mengalami gangguan perilaku dapat dilakukan dengan kemampuan guru kelas dalam mengatasi secara dini masalah manajemen diri yang buruk pada anak ODD. Kemampuan yang dimiliki dapat berupa kemampuan guru dalam manajemen kelas dan monitoring melalui diskusi pribadi. Yang kedua, manajemen diri anak. Manajemen diri pada anak maksudnya adalah anak mampu memunculkan perilaku dan sikap yang idealnya telah dipaparkan pada tugas perkembangan anak. Yang ketiga, parent management training, yaitu hubungan yang terbuka dan saling menyayangi antara orang tua dengan anak akan memberikan efek jangka panjang berupa meningkatkan citra diri, keterampilan menguasai situasi, emosi, dan kesehatan bagi anak itu sendiri. Terima kasih, hanya itu dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.